mental pejabat itu mental tempe. Tapi proteinnya tinggi, bagus. Iya, proteinnya Asal jangan GMO ya. Dalam pengertian protein masuk ke kantong loh. Perencanaan-perencanaan yang didasarkan atas subjektivitas penguasa rata-rata tidak beres. Ulang ya. Rata-rata program-program yang didasarkan atas subjektivitas penguasa rata-rata tidak beres. Gimana Okezoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Saya ingin menyampaikan terakhir bagaimana India dan China melihat situasi dunia. Mereka bilang, saatnya kita berhenti dari neo-imperialism, itu Narendra Modi. China bilang, berhentilah terkolonisasi dalam pemikiran. Colonization of mind. Kalau tadi kita menggunakan istilah bangga pada produk kayak gitu, mestinya China juga berhenti dong mengkolonisasi pihak lain. Karena China sendiri berpikirnya begitu. Seperti juga Narendra Modi menghentikan yang namanya neo-imperialism dan dia lawan. Nah, kalau kita kembalikan kita bangga dengan posisi kayak gitu, maka ini disebut dalam bagaimana ketergantungan eksternal itu dibungkus dengan baik dengan istilah pembangunan. Padahal pada saat yang sama bungkusan-bungkusan itu ngebebanin rakyat semuanya. Bagaimana kemudian Anda punya kebanggaan pada struktur ketergantungan eksternal yang tinggi? Kan saya bilang tadi, utang Anda terkena, teknologi Anda beli, material Anda datangin, tenaga kerja Anda dapetin. Mereka nggak punya kerjaan, hilang jadinya. Bagaimana mereka punya kebanggaan dengan tidak menjadi pengangguran? Itu masalah-masalah yang bisa dipikirkan. Dampak lebih lanjut, ini kesempatan sebenarnya bagi Prabowo Subianto, apalagi ditebusin dengan Gibran. Yang mikir kalau pembangunan itu melahirkan apa yang disebut dengan meminimalkan ketergantungan eksternal secara struktural. Itu yang Antoni maksud tadi. Gitu loh melihatnya. Mas, oke nanti, bentar, biar imbang. Silakan. Iya, lari ke tengah ya. Tapi tetap saja dibutuhkan bagaimana kita memposisikan kasus supaya kasusnya antisipatif. Kalau kita tidak punya sikap antisipatif, ujungnya setelah kerugian baru kita kaget. Nggak bisa begitu. Harus ada punya sikap antisipatif. Saya katakan sama Anda, dalam dunia yang demikian maju lewat IT, segala sesuatu itu harus antisipatif agar kita tidak terperosok pada kesalahan-kesalahan berulang-ulang kayak gini. Atau mau diteruskan lagi sampai Surabaya? Nah, kalau sampai Surabaya saya agak beda. Karena saya sudah tahu sebelumnya, Cina memang merancang bahkan bukan sampai Surabaya, sampai Banyuwangi. Sudah muncul sesungguhnya dalam perdebatan itu. Jadi dan itu akan lebih merugikan dong. No, belum tentu. Karena Belum bisa tentu. jadi kerugian-kerugian ini pandangan saya, Oke. pandangan saya. Gitu. Saya mau mengatakan begini. Sekitar beberapa bulan lalu saya baca di media Cina bahwa sebenarnya Jakarta Bandung itu akan berlanjut bahkan sampai Banyuwangi. Itu media Oke. Cina. Oke. Nah, mereka menghitung sesungguhnya bagaimana beban-beban yang terjadi padanya namanya Jakarta Bandung dibagi rata ke sana Oke. semua. Bisa jadi. Begitu cara berpikir. Bisa jadi Tapi untung. sebentar. Tapi kalau kemudian baru kejadian kita sudah mikir, wah bisa dong, mesti begini dulu. Nggak bisa begitu. Oke. Pola pikir kebijakan Iya. publik itu pola pikir yang sesungguhnya antisipatif. Iya. Nah, Paham. antisipatif itu adalah meminimalkan beban pada masyarakat. Disitulah yang disebut dengan kepemimpinan adalah aset, bukan beban. Gitu logikanya. Kalau pemimpin itu beban, dia selalu akan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Ya, dan apa yang kita bahas hari ini justru menjadi modal ketika nanti ingin membangun sampai Surabaya, maka ada hutang yang harus dibayar. Nah, di situ kemudian buka-bukaan. Ya. Menurut saya karena Fair saya enough. bacanya di media Cina nih ya, saya bacanya di media Cina. Menurut saya, kalaupun dia terusin sampai dengan Banyuwangi, gagas saya ketika saya ketemu sama Dedek Yusuf, kenapa lo nggak kerjain dari Merak sampai Bandung dengan Banyuwangi? Ya. Lintas Selatan. Itu Dedek Yusuf sebagai wapres. Saya bilang, lo ketemu dengan beberapa gubernur kok. Ngapain lo mesti makan begitu? Itu gagas saya. Dan itu saya tulis dalam buku saya. Bagaimana sesungguhnya ketika kita ingin ngebedah dari Merak sampai dengan Banyuwangi, itu jauh lebih hebat. Lewat jalur selatan tuh. Iya, pantai selatan semuanya. Oke. Hebat dong berpikirnya begitu. Artinya kita jahit Jawa di selatan. Sama seperti kita ngejahit bagaimana Kalimantan dan Sulawesi. Ini kan soal bagaimana kebijakan publik yang mengantisipasi dengan cara meminimalkan kerugian pada masyarakat dan pemimpin tampil. Saya adalah aset bagi masyarakat. Saya adalah aset bagi bangsanya. Begitu mikirnya mestinya. Tapi bentar, saya mau tanya juga, saya harus challenge juga. Kalau tadi kata Yoke, bagus juga.
Kan nggak semua bisa dinikmatin oleh semua masyarakat. Yoko nggak bisa nikmatin, yang lain nggak bisa Semua nikmatin. kebijakan publik, Mahal misalnya. semua kebijakan publik pasti ada yang tidak tercover. Pasti. Persoalan pokoknya lebih banyak yang tidak tercover atau lebih banyak yang tercover. Itu mikirnya. Jadi kalau sekarang, tadi kan udah saya bilang duluan, Jakarta, Bandung, lewat WUS, itu lebih banyak yang tidak tercover. Kan udah saya bilang, kelompok elit yang menikmati. Dalam studi banding harga, hanya orang kaya yang bisa naik WUS. Apalagi ke Banyuwangi, ke Surabaya. Oh, belum tentu. Belum tentu, oke. Hitung-hitungannya lain lagi. Oke. Itu yang saya bilang tadi. Bagaimana mengantisipasi. Begini, sekali lagi. Salah satu kasus tadi dibanding sama Anthony soal Beijing, Shanghai, Guangzhou. Hangzhou posisinya. Saya bilang, pada konstruksi sekarang Beijing, Shanghai saja, Cina sudah mampu meningkatkan kecepatannya dari rata-rata 300 km per jam menjadi sekitar 600 sampai dengan 750 km per jam. Gila, luar biasa. Salah satu bukti betapa Cina meningkatkan teknologi. Persoalan besarnya menjadi sampai seberapa jauh kecepatan itu, kan jadi begini. Teknologi yang sudah saya temukan, mesti saya jual ke negara lain kan? Kan begitu logikanya. Nah, salah satu yang paling enak dia jual, yang paling Indonesia. Kenapa? Indonesia paling enak dibejak-bejak. Itu persoalan besarnya. Kenapa enak dibejak-bejak? Mental pejabatnya. Itu problemnya. Mental pejabat itu mental tempe. Tapi proteinnya tinggi, bagus. Iya, proteinnya Asal jangan dalam GMO ya. Dalam pengertian protein masuk ke kantong loh. Ke pejabat maksudnya? Iya. Oke. Akhirnya sesungguhnya sekali lagi, sepanjang pemerintahan ini tidak begini. Dalam kasus kereta api cepat sebagai penutup dari saya adalah bukti perencanaan yang didasarkan atas subjektivitas penguasa rata-rata tidak beres. Ulang ya. Rata-rata program-program yang didasarkan atas subjektivitas penguasa rata-rata tidak beres. Kenapa? Karena tidak didasarkan atas knowledge based policy. Karena tidak didasarkan atas database policy. Subjektivitas penguasa misalnya apa? Kereta api WUS. Apa subjektivitasnya? Loh, kenapa dia pindahin? Dari Studinya Jepang gimana? ke Cina. Oh iya. Itu Kenapa dia subjektivitas. pindahin? Subjektivitas dong. Awalnya kan bukan subjektif, awalnya objektif karena tidak melibatkan APBN. Nah, ketika dia pindahkan itu kan subjektifnya. Kan yang saya persoalkan itu pindahnya di situ. Kan pindahnya objektif dong, nggak melibatkan APBN ya. Saya pilih yang tidak melibatkan APBN. Pindah maksud gua dari Jepang ke Cina. Karena tidak melibatkan APBN Cina waktu itu. Ya, udah di situ kan akhirnya Dalam kan perjalanan melibatkan. akhirnya belok. itu kan masalah berikutnya kenapa lu tidak antisipasi logikanya begitu gitu. Oke. Nah, itu artinya dalam kerangka sistem besar kalau pakai istilah Boni nih, dalam kerangka besar negara ini butuh pemikir-pemikir yang bisa melihat ke depan yang diterjemahkan dalam jangka pendek. Itu artinya nggak mungkin lo cuma sekedar bikin tidak masuk RPJMN tiba-tiba keluar Perpres. Nggak masuk dalam RPJMN tiba-tiba keluar Perpres. Maksudnya Anda mengatakan sen kanan belok kiri? Ya bisa jadi begitu. Artinya lagi-lagi saya ingin mengatakan bangsa ini perlu melakukan yang namanya reboot. Di-reboot lagi nih. Karena ada yang salah dalam sistem. Ada yang salah dalam sistem perencanaan, ada yang salah dalam sistem pelaksanaan, ada yang salah dalam sistem pembiayaan, ada yang salah dalam sistem pengawasan, ada yang salah dalam kerangka berpikir panjang ke depan. Semuanya berpikir jangka pendek. Jangka pendek. Kenapa? Karena mau berkuasa. Ujungnya soal tahta, ujungnya soal harta. Nggak lebih, nggak kurang dari situ. Nah, ini bukti bahwa kerjaan kita selama sekian puluh tahun ada yang salah. Saya kira begitu. Terima kasih.